bagai bintang-bintang memuliakan nama-Mu Tuhan. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Argo Novianto. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Singosari. Di sini saya akan membagikan sedikit renungan. Judul renungannya yaitu, akan saya spoiler sedikit, yaitu hidup adalah perjuangan. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit renungan. Semoga renungan yang saya sampaikan nantinya bisa berguna bagi banyak orang yang mendengarkannya atau melihatnya, Tuhan. Dan berkati saya, Tuhan, dalam menyampaikan renungan, agar renungan yang saya sampaikan nanti bisa dimengerti oleh banyak orang. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, amin. Di sini tema saya pada hari ini adalah hidup adalah perjuangan. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena sangat relate dengan kehidupan anak muda zaman sekarang ya teman-teman. Sebelum itu kita bisa membaca Mazmur 46 ayat 1-3 yang berbunyi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Kita boleh sebagaimana kita ada saat ini berkat berbagai tantangan yang telah berhasil kita lalui di masa lalu. Sebagai tantangan itu, kita lalui berkat penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di setiap apapun itu dan setiap pekerjaan yang kita lalui. Keberadaan kita saat ini merupakan bukti nyata atas penyertaan Tuhan. Karena apabila kita tidak dapat Tuhan, kita mungkin tidak dapat hidup sampai sekarang ini. Maka dari itu, kita harus selalu untuk beriman dan berdoa kepada Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Untuk mempertahankan iman kepada Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri karena kita hanya manusia yang biasa yang memiliki keterbatasan dan tidak memiliki kuasa yang cukup. Rasul Paulus menjelaskan di Efesus 6 yang ke-12 yang berbunyi mengatakan bahwa perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Jadi kita hidup di dunia ini, kita hidup untuk melawan kuasa kejahatan. Jadi hal jahat yang jadi kita sebagai manusia dan sebagai anak muda harus pintar-pintar nih membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan kita, dan mempertahankan iman kepada Tuhan sekalipun sedang dilanda pada kehidupan yang teramat parah. Jadi kita sebagai manusia itu harus untuk selalu kokoh dan harus berdiri, mau itu masalah seberat apapun itu, kita itu harus tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu membantu kita dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Contohnya seperti Ayub, lewat ketukan imannya Tuhan pun memulihkan kehidupan Ayub. Ayub patut kita jadikan contoh sebagai teladan untuk tetap bertahan di tengah badai kehidupan di masa kini. Dan kita sebagai remaja juga, kita kan sering kan terjadi banyak masalah nilai jelek, terus masalah dengan teman, masalah dengan guru. Kita itu tidak perlu takut dan harus tetap selalu berjuang demi apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak perlu takut ya teman-teman. Tuhan itu akan selalu menyertai kita dalam apapun itu. Jadi kita tuh harus tetap kuat dan tetap harus berjuang. Karena imanlah bahwa tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Pada akhirnya kita akan meraih hadiah yang Tuhan sediakan berupa mahkota kehidupan. Saya ambil sebagai sedikit contoh ya, di Yesaya 41 ayat ke-10 berbunyi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan menumbuhkan, bahkan aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di ayat ini dijelaskan bahwa kita itu dalam setiap kehidupan kita itu selalu untuk ditolong Tuhan, dan Tuhan itu selalu untuk memegang tangan kita agar kita itu tidak jatuh. Jadi teman-teman tidak perlu takut ya. Seperti saat ini saya ambil kehidupan saya kan sekarang sudah kelas 12 nih. Saya ini takut bahwa saya ini nggak diterima di kampus favorit saya itu UB contohnya. Jadi
di ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Jadi ayat ini yang membuat saya kuat untuk menghadapi kehidupan yang saya lalui. Jadi di ayat ini saya berpikir bahwa aku nggak perlu takut nih, karena Tuhan di ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Jadi Tuhan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada saya nantinya akan berguna bagi kehidupan saya, mau dimanapun kampus saya, dimanapun saya diterima, mau dimanapun kampus yang diterima. Jadi saya akan berserah kepada Tuhan. Tuhan maunya saya di kampus di mana aja, yang tidak apa-apa, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan saya. Maaf ya teman-teman ya, bila ada kesalahan saya dalam menyampaikan agak-agak kayak nggak jelas gitu, saya agak minta maaf ya teman-teman ya. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah kata mohon maafkan. Untuk mengakhiri khotbah saya pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih telah memberkatiku dalam menyampaikan sedikit renungan. Semoga renungan yang saya sampaikan tadi bisa berguna bagi banyak orang yang mendengarkannya atau melihatnya. Dan doa encouragement ini akan dijelaskan oleh doa yang telah kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman.